Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, khususnya pada siang ini kita diberikan oleh Allah nikmat untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita melaksanakannya secara berjamaah di awal waktu, kemudian di masjid. Masya Allah ya. Beginilah ibadah ini disyariatkan. Saya tidak akan bosan mengingatkan kepada bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat ini tidak dilaksanakan seperti ini, maka itu tidak benar. Jadi sekalipun salat tapi tidak berjamaah, itu enggak benar salat. Enggak ngikut petunjuk itu. Atau berjamaah ya tetapi sudah di akhir-akhir waktu, itu enggak ngikut petunjuk itu. Jadi ini nikmat yang sangat besar sebenarnya, karena tidak banyak orang yang mampu melaksanakan syariat ini sesuai dengan petunjuk ya. Umat Islam secara keseluruhan mungkin mereka menjalankan syariat ya, menjalankan ibadah. Tapi ibadah yang dilakukan itu rata-rata tidak mengikuti petunjuk. Antum silahkan lihat di luar sana. Jadi orang-orang yang menjaga ibadah ini dan menjalankan ibadah ini sesuai dengan apa yang dicontohkan, apa yang disyariatkan, itu hanya segelintir orang. Dan itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya meyakini Bapak Ibu rahmati Allah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mungkin di kantor ini jumlah kita banyak ya? Dan itu terbukti kadang-kadang kalau kita sholat Jumat penuh sampai ke belakang. Nah, giliran sholat 5 waktu ya, kita cenderung menganggap remeh ya. Itulah yang kita lihat ya, dari praktek kaum muslimin secara umum. Jadi mereka menganggap ibadah ini tidak penting, bukan sesuatu yang diprioritaskan. Padahal ibadah ini adalah yang paling utama dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih dari ibadah ini. Tidak ada yang lebih utama dari ibadah. Sedangkan aktivitas dunia kita ini tambahan, sebenarnya bukan pokok. Aktivitas dunia yang kita lakukan itu bukan pokok, sekali lagi saya katakan. Yang pokok itu adalah ibadah kita. Itu yang paling pokok. Nah ini mindset kita itu dikokohkannya seperti itu ya, sehingga nanti ibadah itu selalu yang paling utama, selalu prioritas, selalu yang dikedepankan. Begitu seorang mukmin, sehingga tidak boleh ada satu perkara dunia yang mengalahkan ibadah kepada Allah. Nggak boleh itu. Tidak boleh ada satu urusan dunia kita pertentangkan dengan urusan ibadah kita kepada Allah. Itu tidak boleh itu sebenarnya. Itu hukum asal itu. Kenapa? Karena dunia ini hanya tambahan saja sebenarnya. Jadi dunia ini bukan pokok.
Tapi karena mungkin cara berpikir kita selama ini dunia adalah yang pokok, sedangkan agama itu nomor dua. Nah, akhirnya betul dalam prakteknya ya agama ini sekedar tambahan saja. Terbalik jadinya kan. Jadi dunia itu betul-betul kita sangat serius, kita prioritaskan, kita kedepankan, kita nomor satu kan. Sedangkan urusan agama itu kita nomor dua kan. Kalau sempat nanti kita datang, kalau nggak sempat ya bagaimanapun kita lakukan gitu, sebisanya. Subhanallah. Ubay bin rahmati Allah. Jadi kita kadang-kadang perlu berbicara dari hati ke hati ya, untuk menempatkan persoalan ini ya, di dalam diri kita. Karena tak jarang ya kita ini tidak adil ya. Kita nyebut orang lain zalim, padahal kita tanpa sadar telah zalim kepada diri kita sendiri. Apa bentuk kezaliman seseorang terhadap dirinya ketika dia tidak menunaikan ibadah kepada Allah sebagaimana mestinya? Itu zalim, zalimun li nafsih. Dia zalim kepada dirinya sendiri. Dia tidak sayang kepada dirinya. Nah, harusnya kalau dia sayang kepada dirinya, maka dia mengedepankan apa yang Allah perintahkan terhadap dirinya berupa ibadah ini, khususnya ibadah salat. Baik bin rahmati Allah. Allah tidak menerima alasan apapun. Sibuk, kita kata sibuk, enggak diterima oleh Allah alasan itu. Karena ada orang yang jauh lebih sibuk dari kita tapi bisa menjaga salatnya. Antum katakan antum sibuk, ada orang yang lebih sibuk dari antum tapi dia disiplin salatnya. Gimana tuh? Ya, enggak bisa kita beralasan di hadapan Allah Subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih sibuk dari kita. Beliau tidak pernah tidak berjamaah. Rasulullah tidak pernah tidak berjamaah. Antum cari hadisnya, pernah Nabi salat wajib sendiri, kecuali ketika beliau sudah mendekati wafatnya beliau. Itu memang sakit berat sehingga beliau tidak bisa berjalan menuju masjid. Nggak bisa. Bangun pingsan. Anda sudah pernah sampaikan hadis ini, bangun pingsan. Itu saat Nabi tidak berjamaah, ya ikhwan. Jadi memang betul-betul kondisi beliau sangat parah pada saat itu sehingga tidak bisa bangun dan berdiri, itu nggak bisa. Selebihnya Nabi tidak pernah tidak berjamaah. Padahal beliau adalah orang yang paling sibuk. Demikian pula para sahabat, khususnya khulafaur rasyidin misalnya, mereka adalah orang yang paling sibuk, sangat super sibuk. Tidak ada apa-apanya dengan kita. Oleh karena itu alasan kita ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau lantaran sibuk itu. Tetapi mereka tidak pernah melalaikan ibadah salat. Mereka tidak pernah salat tidak berjamaah. Bapak Ibu rahmati Allah, ini penting ya kita jadikan sebagai renunganlah dalam hidup kita, agar ya kita ini mungkin tidak akan pernah sehebat para ulama ya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah-ibadah pokok ini kalau bisa kita peganglah, kita jadikan sebagai sesuatu yang benar-benar tumpuan hidup kita. Seperti salat ini misalnya, salat saja. Anda selalu mengingatkan, salat saja. Yang lain-lain nanti mengikut sebenarnya. Salat ini diperhatikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua urusan antum akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Benar-benar Allah akan mudahkan urusan antum. Salatnya dijaga. Tapi kalau kita lalai salat, melalaikan salat, maka kita akan menemui berbagai macam kesulitan dalam hidup ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, masih menjelaskan tentang makna dua kalimat syahadat. Kita sudah menjelaskan makna dari kalimat la ilaha illallah, berikut dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sekarang kita masuk pada penjelasan dua kalimat syahadat yang kedua, yakni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sempat kita singgung tapi belum sempat kita bahas secara khusus. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimatnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, apa makna dari kalimat Muhammadun Rasulullah? Kita mengucapkan dua kalimat syahadat selama ini.
Jadi kalau kita hanya sekedar membaca, kemudian kita baca terjemahannya, sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah, kita tidak akan pernah sampai kepada makna hakikat. Kita cuma tahu terjemahannya saja. Dan terjemahan itu adalah langkah awal yang paling dangkal untuk memahami sesuatu. Menterjemah itu langkah awal yang paling dangkal, nak katakan, untuk memahami sesuatu. Tapi kita belum sampai kepada makna. Oleh karena itu, membaca Al-Quran, kita disuruh untuk mentadaburi makna. Mentadabur itu mempelajari tafsirnya. Mentadabur itu maksudnya mempelajari tafsirnya. Karena salah satu untuk sampai kepada tadabur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, harus pelajari tafsirnya. Jadi kalau kita nggak belajar tafsir, kita nggak bisa mungkin mentadaburi misalnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu kan bacaan bahasa Arab. Nah, perenungan maknanya itu apa gitu. Kita tidak mungkin bisa merenungi maknanya, mentafakuri maknanya, menyelami maknanya kalau kita tidak faham. Oh, terjemahannya saya tahu, betul terjemahannya tahu, tapi kita belum tentu tahu tafsirnya. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, dua kalimat syahadat bahkan lebih dahsyat dari itu sebenarnya untuk dipelajari. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat ini yang melandasi segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dua kalimat ini benar-benar harus kita fahami sampai ke akar-akarnya, supaya dia menjadi landasan yang kokoh, supaya dia menjadi pondasi yang kuat. Jadi kuatnya dua kalimat syahadat dalam diri seseorang itu sangat bergantung sejauh mana pemahamannya terhadap dua kalimat syahadat ini. Bukan seringnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Jangan antum kira orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuat keimanannya, belum tentu. Karena hanya mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah begitu saja, tanpa menyelami maknanya dan memahaminya dengan benar, itu belum tentu membuat seseorang menjadi kokoh. Karena yang paling dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalimat inilah adalah apa yang Allah firmankan dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu yang dituntut sebenarnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh minta mushaf ya, Pak? Itu terdapat dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah engkau. Allah perintahkan. Ketahuilah oleh engkau atau ilmuilah oleh engkau. Apa yang harus diilmui? Annahu la ilaha illallah. Annahu la ilaha illallah. Ayat 19 itu nanti bisa lihat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu atau berilmulah engkau, sesungguhnya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu yang dituntut sebenarnya kepada kita. Supaya kalimat la ilaha illallah benar-benar kokoh dalam hati kita, itu maksudnya. Benar bahwa kita disuruh oleh Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat tahlil ini, terutama sekali kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan nanti kalimat itu. Jadi kalimat la ilaha illallah yang secara khusus itu di dalam hadis kita disuruh oleh Nabi untuk mengucapkan, tapi kalimat itu berdiri sendiri, maksudnya la ilaha illallah. La ilaha itu saja yang diulang-ulang. Sebenarnya tidak ada hadis secara khusus yang menyuruh ke itu. Yang ada adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau nanti la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalau Bapak Ibu perhatikan itu selalu nanti diiringi oleh kalimat yang lain. Tapi kalau kalimat la ilaha illallah saja tok gitu, maksudnya kita disuruh untuk memperbanyak bertahlil gitu.
Allah alam, Anda tidak menemukan hadisnya Nabi menyuruh kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cari hadisnya. Yang ada adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disuruh baca berapa banyaknya? 100 kali. Maka saya ingatkan Bapak Ibu, jadi kalau zikir pagi jangan baca 1 kali atau 10 kali, pilih yang 100 kali. Itu tidak akan menyita waktu kita, insya Allah. Tidak akan menyita waktu. Bapak Ibu rahmati Allah. Ya kalau nggak sempat secara khusus baca itu, nanti mungkin di kendaraan atau di mobil. Ya. Selesai itu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi yang dituntut apa? Yang dituntut adalah kita berilmu dengan 2 kalimat syahadat ini, karena dengan berilmu itulah insya Allah apa yang disebut dengan akidah atau keyakinan dalam hati kita menjadi kokoh. Karena 2 kalimat inilah yang melandasi akidah dalam hati kita, keyakinan dalam hati kita. Nah, kalimat Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kita sudah bahas kalimat la ilaha illallah, sekarang kita bahas kalimat Muhammadur Rasulullah. Apa makna Muhammadur Rasulullah? Secara terjemahannya Muhammadur Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Itu terjemahannya. Tapi maknanya apa itu? Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita dahului dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Itu kan terjemahannya gitu. Maknanya apa? Apa makna Allah suruh kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, itu apa maksudnya gitu? Apakah sekedar untuk diucapkan begitu? Selesai masalah? Tidak, oh ikhwan. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama. Makna dari kalimat Muhammadur Rasulullah itu yang pertama ada 4 makna. Yang pertama ta'atuhu fima amar. Patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selain dari makna sebagai konsekuensi juga dari pengucapan kalimat itu sebenarnya. Jadi kalau kita mengucapkan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, seakan-akan aku berjanji dan aku bersumpah akan mematuhi setiap apa yang diperintahkan oleh Muhammad utusan Allah. Itu maksudnya, Bapak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maknanya ta'atuhu fima amar. Kita wajib mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap apa yang diperintahkan oleh beliau. Tidak boleh membantah. Dan tidak ada hak kita untuk membantah. Tidak boleh bantah, enggak boleh bantah. Kalau kita dengan kita, silahkan berbantah-bantahan. Kita dengan orang tua kita masih ada kesempatan untuk membantah kalau seandainya apa yang dia sampaikan tidak benar. Misalnya ayah dan ibu kita menyuruh kita untuk sesuatu yang tidak baik. Boleh kita bantah? Boleh. Kita katakan, Bu, ini nggak baik. Kita sanggah itu. Dan saya tidak mau melaksanakan ini. Kenapa? Karena perintah ibu tidak baik. Ada seorang anak, ya, dia baru belajar ya tentang akidah. Ustaz, keluarga saya itu suka jimat. Jadi banyak jimat di rumah itu. Jimat ini, di atas pintu ada jimat. Sehingga ibunya itu menyuruh dia untuk menaruh jimat itu. Apakah saya harus mengikutinya? Saya katakan jangan. Kenapa? Karena itu perintah untuk maksiat, itu perintah maksiat, itu perintah dosa, itu perintah mengandung dosa. Kalau dilaksanakan itu berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam boleh kita bantah? Boleh? Apakah boleh kita laksanakan? Tidak boleh. Sekalipun itu datang dari kedua orang tua kita. Tapi kalau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dalam masalah syariat, ya, syariat. Sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya bahwa beliau adalah ma'sum. Nabi tidak pernah salah menyampaikan agama ini. Bapak bin rahmati Allah. Nabi itu disebut ma'sum. Saya ulangi ya, ma'sum itu
itu secara sempurna disebutkan oleh para ulama adalah ma'sum dalam masalah penyampaian agama. Jadi Nabi tidak pernah salah menyampaikan agama ini. Oleh karena itu, kita yakini kemaksuman Rasulullah SAW dalam menyampaikan agama ini, kita tidak boleh membantah. Karena tidak ada yang keliru. Agama ini tidak ada yang keliru yang disampaikan oleh Nabi. Satu pun tidak ada yang keliru. Maka kita nggak boleh membantah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW wajib kita laksanakan. Tidak boleh bantah. Tidak boleh keberatan dalam hati. Apalagi sampai menolak, protes ya kepada Rasulullah SAW. Ini apa-apaan begini? Kita jadi susah jadinya nih. Wah ini membebani kita nih misalnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jangan sampai. Karena kalau ada sikap terang-terangan menolak dan membantah sunnah Rasulullah SAW, itu bisa berujung kepada kekafiran. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, bahaya itu. Kita berhadapan dengan siapa? Rasulullah SAW. Seorang yang telah dipilih oleh Allah dan mutlak kebenarannya. Apa yang diperintahkannya pasti benar. Itu sesuatu yang hak. Kita tidak boleh membantah sedikit. Maka sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Karena mereka adalah orang yang paling patuh kepada Nabi SAW. Tidak ada yang lebih patuh dari sahabat. Sahabat itu nggak pernah bantah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, semua dilaksanakan oleh mereka. Dan para sahabat itu adalah hatinya yang paling lembut. Tidak pernah keberatan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, makna dari Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan segala apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau tadi patuh kepada apa segala apa yang diperintahkan, sekarang membenarkan semua yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Baik itu perkara-perkara yang lampau, perkara yang akan datang, perkara yang sekarang dan perkara yang akan datang. Baik itu perkara yang sifatnya zahir, terutama adalah perkara-perkara ghaib. Kenapa? Karena Nabi SAW dijaga oleh Allah lidah beliau. Ya. Nabi SAW kalau mengkhabarkan tentang sesuatu, maka itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Karena beliau sendiri sebenarnya kan tidak tahu dengan sesuatu yang ya beliau tidak hidup di masa itu. Masa beliau bisa mengetahui ribuan tahun yang lampau, kok bisa beliau tahu? Kenapa beliau bisa tahu? Kemudian entah berapa ribu tahun ke depan, itu kan bukan masanya beliau gitu. Kok bisa beliau tahu? Ini kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin beliau bisa mengkhabarkan tentang sesuatu. Oleh karena itu, apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, maka kita wajib membenarkan. Wajib kita membenarkan. Tidak boleh ada keraguan. Baik itu terkait dengan alam barzah, terkait dengan surga dan neraka, terkait dengan kisah-kisah masa lampau dari para nabi dan rasul, umat-umat terdahulu misalnya, selain dari Al-Quran Karim yang mengkhabarkan itu, maupun perkara-perkara yang akan datang, di masa yang akan datang, seperti bagaimana tanda-tanda hari kiamat, apakah itu tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar hari kiamat, itu dikhabarkan oleh Nabi SAW, dan kita tidak boleh mengingkari akan hal itu. Kemudian yang ketiga, makna dari kalimat Muhammadur Rasulullah itu artinya adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau. Menjauhi apa-apa yang diperingatkan dan dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya patuh kepada apa yang diperintahkan, tapi juga melaksanakan apa yang meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Ini
harus dibunyikan ya. Itu harus dibunyikan seperti itu. Makanya amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu dua sisi yang harus dibunyikan dua-duanya. Jadi tidak bisa amar ma'ruf saja. Artinya tidak bisa kita hanya melaksanakan amal-amal soleh saja. Sementara yang mungkar-mungkar tidak ditinggalkan. Ya enggak ada gunanya amal soleh kalau dilakukan. Tidak ada gunanya. Itu dua sisi mata pedang yang tidak bisa dinafikan. Yang satu tidak bisa menafikan yang lain. Harus ada pada diri seseorang yang pertama ketika dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan, dia wajib menghentikan segala apa yang dilarang. Wajib itu hukumnya. Maka ini akan selalu ada dalam syariat yang diturunkan oleh Allah. Dalam akidah misalnya tauhid, kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah. Kemudian pada saat yang sama kita dilarang oleh Allah untuk syirik kepada Allah. Selalu begitu. Dalam masalah ibadah kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pada saat yang sama Nabi melarang kita untuk melakukan bid'ah, misalnya gitu, kalimat ini. Ayat ikhwah. Karena itu memang tidak ada gunanya kita patuh kepada sunnah Nabi kita amalkan. Tapi nanti hal-hal yang berlawanan dengan sunnah itu juga kita lakukan. Na'udzubillah. Atau kita sudah mentauhidkan Allah, tetapi kemudian hal-hal yang berkenaan dengan syirik masih kita lakukan. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini tidak boleh ya. Oleh karena itu kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW atau kepatuhan kita di dalam syariat ini itu bisa buyar, bisa tidak bermakna, bahkan habis nilainya lantaran kita tidak mengindahkan larangan. Lantaran kita tidak mengindahkan larangan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa iyyakum wal hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini larangan Nabi sebenarnya. Kata Nabi, hati-hati kalian dengan hasad. Karena sifat hasad itu atau hasad itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menghabiskan atau menghapuskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu kering, sebagaimana api membakar kayu kering. Artinya apa? Keburukan yang kita dilarang oleh Nabi SAW untuk meninggalkan, tidak kita tinggalkan. Hasad kata Nabi, jauhi hasad itu. Jadi kalau ada dari kita ini yang hasad misalnya, maka ayolah ikhwah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, salat itu bisa habis, puasa bisa habis, sedekah yang Bapak Ibu lakukan bisa habis itu. Tilawah Al-Quran dan lain-lain itu bisa habis. Nah, kenapa? Karena keburukan ini tidak kita tinggalkan. Maka tidak cukup hanya sekedar menjalankan perintah tapi meninggalkan larangan. Tapi juga meninggalkan larangan. Ini dua sisi yang tidak boleh kita tinggalkan sebenarnya. Tidak cukup hanya patuh saja. Oleh karenanya ayo ikhwah, ya, kalau lihat orang soleh yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangan terpukau juga gitu maksudnya. Tapi secara zahir ya kita tetap berhusnudzon bahwa dia adalah orang-orang soleh itu. Tapi kan kita tidak tahu ya di belakang apa yang dia lakukan. Ada orang yang kadang-kadang terlihat soleh di depan orang banyak, tapi sebenarnya di belakang dia bukanlah orang soleh. Maka kesolehan yang tampak di depan orang banyak itu nggak ada artinya sebenarnya. Bapak Ibu rahmatullah. Karena makna dari taqwa makna dari taqwa yang Allah perintahkan kepada kita tidak hanya melaksanakan apa yang diperintah, tapi juga menjauhi apa yang dilarang. Bahkan fokus pembicaraan ulama itu tentang takwa itu diantaranya apa? Meninggalkan perkara-perkara yang haram. Meninggalkan perkara-perkara yang haram. Karena banyak orang yang mampu melaksanakan perintah, tapi tak banyak yang mampu meninggalkan larangan. Betul atau tidak? Banyak orang yang mampu melaksanakan, banyak Pak, dari kita ini banyak yang mampu melaksanakan perintah, tapi tak banyak dari kita yang mampu meninggalkan larangan. Subhanallah, maha suci Allah. Ini penting untuk kita renungi gitu. Jangan sampai kita menipu diri kita sendiri.
Yang keempat, makna dari Muhammadur Rasulullah, makna dari Muhammadur Rasulullah, alla ya'budallaha illa bima syara'. Alla ya'budallaha illa bima syara'. Bahwa kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Artinya, kalau kita ingin beribadah kepada Allah, harus mengikuti petunjuk. Inilah yang kita sampaikan di awal tadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti petunjuk itu bukan hanya berkaitan dengan orang-orang yang mengada-ngada. Bukan hanya sekedar itu maksudnya. Tetapi juga kita yang sudah mengikuti sunnah ini, apakah cara mengikut sunnah kita ini benar atau tidak? Itu sebenarnya. Betul kita sudah sholat, alhamdulillah. Nah, tapi sholat kita benar atau tidak? Sudah terpenuhi atau tidak rukun-rukun syarat-syaratnya? Sudah terbawakan belum apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW secara keseluruhan dalam ibadah ini? Itu maksudnya. Ya kalau kita beribadah semau kita, khususnya sholat misalnya, nah itu yang kita katakan ya. Jangankan antum ya, orang-orang yang mungkin hatinya keras ya, itu mereka bisa juga ibadah kalau sekedar ibadah sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Semaunya dia. Nah, saya walaupun begini-begini ya, mohon maaf ya, mohon maaf saja. Ada cerita seorang pelacur, dia tidak pernah meninggalkan sholat ya. Seorang pelacur, dia tidak pernah meninggalkan sholat. Itu benar-benar ada cerita. Ini benar-benar ada kejadian itu. Ini bukan omong kosong maksudnya. Tapi itu tadi, ya sholatnya sekedarnya saja. Jadi sesempatnya mungkin setelah melacur dia sholat. Setelah dia melacur sholatnya. Subhanallah. Itu. Ya, tapi mungkinkah dia menjaga sholat berjamaah? Ya nggak mungkin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti sunnah Nabi, mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak hanya yang disorot itu tidak hanya kita menyimpang dalam artian kita mengada-ngada, tidak. Tapi kita ini benar atau tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh misalnya begini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu ada beberapa dari mereka yang semangat ibadahnya itu menggebu-gebu semangat ibadahnya, sehingga mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan menanyakan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah Rasulullah? Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam tapi juga tidur. Beliau puasa tapi juga berbuka. Rasulullah menikah. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat ya pada saat itu? Mereka mengatakan ya kalau begitu. Seakan-akan mereka merasakan gitu, tapi bukan menganggap remeh Nabi, bukan maksudnya. Ya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ya nggak apa-apa kalau begitu, karena Nabi dijamin masuk surga. Dosa-dosa beliau yang lampau dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tentu, kata sahabat. Oleh karena itu, ada dari mereka yang mengaku, saya sholat malam tapi nggak tidur. Nggak tidur-tidur. Pokoknya sholat malam terus. Ada yang lain mengatakan, saya berpuasa dan nggak berbuka-buka. Tidak pernah berbuka. Dan yang lain mengatakan, saya tidak mau menikah. Hal ini dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaliankah orang-orang yang telah mengatakan begini? Ya benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya disebutkan siapa? Utsman bin Maz'un, Abu Darda, Abdullah bin Amr bin As. Ya, ini di antara sahabat-sahabat yang semangat beribadah, menggebu-gebu luar biasa. Mereka pengennya itu kalau malam itu nggak ada tidur-tidur, ibadah aja terus sholat. Kalau puasa nggak usah berbuka, setiap hari berpuasa. Bahkan Utsman bin Maz'un, ikhwan, itu sahih. Beliau minta izin kepada Nabi untuk mengebiri diri beliau supaya beliau tidak disibukkan oleh istri dan perempuan, supaya nggak ada pikiran ke perempuan sama sekali gitu. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Sampai begitunya, ikhwan.
Jadi mengebiri diri itu maksudnya bukan untuk apa-apa, supaya mereka fokus ibadah kepada Allah. Bolehkah ini? Tidak boleh. Dan haram hukumnya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan umatku. Padahal sebenarnya ayyuhal ikhwah, sahabat kalau mereka mampu dan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain sebenarnya, mungkin tidak mengapa bagi Nabi. Tapi mereka karena terlalu fokus ibadah sehingga dia melalaikan istrinya, fokus beribadah sehingga dia melalaikan anak-anaknya, fokus beribadah sehingga dia melalaikan keluarganya. Ini yang tidak diinginkan. Bahkan dia tidak peduli pada dirinya sendiri. Kata Nabi, dirimu memiliki hak terhadap, engkau memiliki hak terhadap dirimu. Dirimu ada haknya, kata Nabi. Istrimu ada haknya, anak-anakmu ada haknya, karib kerabatmu ada haknya. Bagaimana engkau akan menunaikan hak-hak mereka kalau kamu terlalu konsentrasi beribadah, 100% beribadah, kemudian melalaikan hak-hak mereka? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di situ enggak ada bid'ahnya maksudnya, cuman berlebih-lebihan saja. Bid'ahnya itu enggak ada gitu maksudnya. Cuman berlebihan gitu maksudnya, berlebihan. Nah, apalagi kalau seandainya ada yang melaksanakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadahnya itu dibuat-buat gitu maksudnya. Ditambah-tambah itu dikurang-kurangi. Itu lebih marah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah tidak boleh ada satu ibadah yang sifatnya mahdhah, yang kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah kecuali apa yang disyariatkan, maksudnya apa yang disunnahkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Jadi sebagian dari kita kadang-kadang masih ada beralasan dengan apa? Oh, ini kan baik Ustaz. Ini kan baik ya. Jadi alasan ibadahnya itu baik ya. Oh, ini kan baik gitu. Maksudnya, kok orang membaca Al-Fatihah kok dilarang gitu. Ustaz, Al-Fatihah itu kan baik gitu. Ini ambil satu contoh saja, satu contoh kecil. Ba'da shalah, zikir habis salat. Itu ada nggak syariatnya baca Al-Fatihah habis salat? Ada nggak hadisnya Nabi baca Al-Fatihah habis salat? Atau ada nggak Nabi menyuruh baca Al-Fatihah habis salat? Ada? Nggak ada hadisnya. Nah, ini pernah saya sampaikan gitu. Saya sampaikan. Kemudian ada bapak-bapak yang udah berumur ya, bapak udah hampir 70-an, 65 lebih. Ustaz, Al-Fatihah itu kan baik untuk dibaca. Kenapa nggak boleh? Paham Bapak Ibu maksudnya? Ini yang saya katakan. Itu bukan dalil. Al-Fatihah itu kan baik untuk dibaca. Kok nggak boleh dibaca? Nah, itu dia. Makanya ini harus dimantapkan dulu ilmu kita tentang hal ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingkari baiknya Al-Fatihah untuk dibaca? Tidak ada yang mengingkari akan hal itu. Bahkan Al-Fatihah itulah sebaik-baik surah yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada yang lebih baik dari Al-Fatihah. Nah, kenapa nggak boleh dibaca? Apa jawabannya? Karena Nabi tidak baca. Itu persoalannya. Itu jawabannya. Karena Nabi tidak baca Al-Fatihah habis sholat. Nabi baca Al-Fatihah kapan? Dalam sholat. Kemudian nanti akan meruqyah orang lain itu baca Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah itu sendiri adalah ruqyah. Kapan lagi baca Al-Fatihah? Selain dari itu. Ya, pokok yang disyariatkan saja, itu maksudnya. Itu yang disebut dengan disyariatkan, dicontohkan. Bukan kita ngelarang baca Al-Fatihah, bukan gitu. Nabi tidak baca, itu masalahnya. Kalau Nabi tidak baca, berarti kalau baca Al-Fatihah habis salat itu tidak baik, itu maksudnya, Pak. Paham nggak maksudnya? Jadi ini kaidah ini harus difahami gitu maksudnya. Kalau baik, pasti Nabi udah baca gitu maksudnya. Kok baik Nabi nggak baca gimana? Kalau baik, pasti Nabi baca. Kalau baik, pasti sahabat baca. Nggak mungkin tidak baca. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu cara berpikir kita ini harus diperbaiki gitu maksudnya. Jadi agama ini bukan apa kata kita, tapi apa kata Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah melaksanakan, kita laksanakan. Kalau Rasulullah tidak melaksanakan, kita tidak laksanakan. Begitu Pak. Itu yang dimaksud, tidaklah kalian beribadah melainkan dengan apa yang disyariatkan atau yang dicontohkan oleh Nabi. Itu maksudnya. Jadi kalau beliau tidak melakukan, jangan lakukan. Kalau beliau tidak perintahkan, jangan lakukan. Nanti akan ada pembahasan khusus yang terkait dengan hal ini insyaallah ya. Terkait dengan kaidah al-aslu fil ibadah haram ya. Al-aslu fil ibadah al-ittiba'. Nanti ada kaidahnya insyaallah akan kita bahas. Masih di sini ada bahasannya insyaallah akan kita bahas nanti. Gitu. Nah, kaidah ini harus betul-betul dipahami dengan benar dan kita masukkan ke dalam hati kita supaya kita tidak lagi berdebat dengan hal-hal yang tidak perlu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau dibaca ini, lah kok orang baca ini kok enggak boleh. Kok baca kalimat la ilaha illallah kok enggak boleh. Yang larang siapa? Enggak ada yang larang sebenarnya. Tetapi kita kembali kepada kaidah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca itu, maka kita jangan baca, itu maksudnya. Kalau kita memaksakan membaca, nah disitulah yang disebut kita bikin-bikin namanya. Kita buat sendiri namanya. Kita ngarang namanya itu. Kenapa disebut ngarang? Nabi nggak baca, antum baca. Seakan-akan apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Seakan-akan kita merasa bahwa amalan Nabi itu kurang. Atau kita mengatakan bahwa amalan kita ini lebih baik daripada amalan Nabi. Atau lebih parah dari itu kita mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak menyampaikan agama ini seluruhnya. Ada yang disembunyikan oleh Nabi. Nabi seakan-akan tidak jujur dan tidak totalitas dalam menyampaikan agama. Ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzubillah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari berprasangka tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu makna yang pertama adalah kita wajib patuh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan kita membuat janji, kita bersumpah, kita membuat satu komitmen untuk mematuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kita membuat komitmen untuk selalu membenarkan apa yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita membuat janji bahwa kita akan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, bahwa kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan akidah. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu penuh dengan muatan ilmu di dalamnya. Dan ilmu itulah yang menjadi akidah bagi kita. Ilmu tentang kalimat la ilaha illallah, ilmu tentang kalimat Muhammadur Rasulullah, ini yang menjadi ilmu dan ini yang menjadi landasan, pondasi atau akidah bagi kita di dalam beragama ini. Kalau kalimat ini kokoh dengan ilmu di dalam hati kita, insya Allah betul-betul kita akan dapat melaksanakan menjalankan kewajiban-kewajiban kita di dalam agama ini dengan baik insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita untuk siang ini, semoga bermanfaat insya Allah. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, saya persilahkan. Waktu kita masih ada. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya Pak tadi Pak sempat menyinggung bahwa tidak ditemukan adanya sumber tentang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minta penjelasannya terkait hadis yang menunjukkan bahwa wakul tahmid dan shadaqah, wakul tahlil dan shadaqah, wakul takbir dan shadaqah. Nah itu maksudnya seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Kullu
tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak mengingkari bahwa hadis ini memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terkait dengan salat duha itu. Terkait dengan salat duha. Tetapi kata Nabi, wa yujzi'u dzalika raka'atai duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu bisa dipenuhi dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Nah, ayat ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Ya Allah a'lam bis-shawab. Kalimat la ilaha illallah, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang kita dapati di dalam prakteknya gitu, maksudnya di dalam prakteknya itu selalu dihubungkan oleh Nabi. Kan Nabi sebutkan itu tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Sama seperti afdhalul dzikri ba'da kalamillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya yang kita temukan itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Artinya kalaupun mungkin kita baca sendiri-sendiri gitu, maksudnya sendiri-sendiri, itu hanya ada di dalam penyebutan Nabi secara terpisah di situ, tetapi sebenarnya di dalam prakteknya itu tidak dipisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam prakteknya, artinya dalam penyebutannya itu, yang Nabi SAW sendiri menyebutkan itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya kalau seandainya seseorang ingin menyebut itu secara terpisah, subhanallah, 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 secara terpisah nih, di luar dari salat, maksud saya, di luar dari ba'da salat, ada enggak kira-kira secara khusus hadisnya? Subhanallah, dia baca subhanallah aja terus. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang ada kita temukan adalah apa? Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, itu kalimat, maksud saya ini kalimat yang kita dapati dalam hadis. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang ada dalam hadis Nabi. Artinya kalau orang baca subhanallah, 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 yang ada itu habis sholat. Betul tidak? Habis sholat benar 33 kali. Alhamdulillah. Orang di sepanjang jalan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak ada baca yang lainnya, saya itu aja yang baca. Ya enggak ada gitu. Pasti ada kalimat selain dari alhamdulillah. Atau orang baca misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Yang ada itu hanya habis sholat. Jadi maksud saya, kalimat ini Nabi sendiri yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau itu dibaca terpisah, jadi aneh jadinya, kecuali kalau ba'da shalah. Nah, saya juga ingin sampaikan bahwa kita kan terlalu fokus dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kenapa tidak baca tasbih sebanyak baca tahlil? Betul tidak? Karena orang kita kan terlalu fokus dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa mereka tidak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak la ilaha illallah itu? Kenapa mereka tidak baca Allahu akbar sebanyak la ilaha illallah juga? Itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengkhususkan kalimat tahlil itu dibaca secara khusus gitu, secara khusus. Sedangkan Nabi tetap menyebut tasbih, tetap menyebut tahlil, tetap menyebut takbir. Nah, kenapa ini enggak dibaca? Artinya yang kita dapati dalam hadis, Nabi mengumpulkan bacaan itu dalam satu ucapan, itu maksudnya. Sahih hadisnya, afdhalul dzikri ba'da kalamillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu maksudnya, ikhwan. Dan kalimat Allah fa'lam Muhammad ayat 12 tadi itu enggak menyuruh kita untuk baca fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Siapa yang menafsirkan seperti itu? Jadi kalau kita mau mengamalkannya, kita harus mengikuti
apa yang dijelaskan oleh para ulama dulu. Apakah kalimat itu menyuruh kita untuk mengucapkan kalimat tahlil sebanyak 100 kali atau misalnya, atau sebanyak berapa ratus kali? Harus ada penjelasannya. Allahu a'lam bishawab. Makanya seperti yang Anda katakan, kita tidak mengingkari hadis itu, tetapi Nabi tidak hanya menyebut tahlil, tapi menyebut yang lain juga. Gitu. Nah, kalau begitu kita harus cari hadis yang lain menjelaskan bagaimana cara mengucapkan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu maksudnya. Nah, terlebih kalau kita mengkhususkan kalimat ini ba'da shalah misalnya. Kalau antum dengar sekarang yang kalimat tahlil itu kapan dibaca? Ba'da shalah kan? Habis salat gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa dihubungkan dengan wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, saya mau tanya, ada enggak hadisnya secara khusus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Enggak ada hadisnya. Yang kita temukan di banyak hadis-hadis Nabi, Nabi selalu menghubungkan kalimat la ilaha illallah itu dengan kalimat lain. Dan kalimat la ilaha illallah itu maksudnya kalau untuk dijadikan wirid dan zikir secara khusus itu, dia tidak berdiri sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Tetapi harus ada kalimat-kalimat lain yang mengiringi. Nah, kecuali kalau kita hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, itu memang ada hadisnya, tapi cuma satu kali itu saja. Misalnya saya lupa apakah Umar atau sahabat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah, jadi menyaksikan sesuatu atau dia mengucapkan kalimat tahlil itu, tapi tidak berulang-ulang, maksudnya cuma satu kali saja. Nah, satu di antaranya juga yang diperintahkan oleh para ulama, kalau kita lagi ada musibah, ikhwan, apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Itu maksudnya supaya nanti kalau kita mati adalah kalimat ini yang terakhir yang kita ucapkan. Jadi kalau ada gempa, ada apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Kita ingin kalimat adalah kalimat yang terakhir yang keluar dari mulut kita. Allahu a'lam bis-shawab. Cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah, ini bahasan kita pada siang ini ya. Semoga bisa dipahami. Dan sekali lagi, kalau antum menemukan ada penjelasan secara khusus terkait dengan kalimat la ilaha illallah ini, silahkan amalkan. Ya, tapi kalau tidak ada hadisnya yang menyuruh kita hanya membaca la ilaha illallah, la ilaha, maksudnya dengan jumlah yang banyak gitu, berulang-ulang kali, tersendiri gitu maksudnya, sebaiknya jangan diamalkan, tapi hubungkan dengan kalimat lain yang pasti hadisnya itu, pasti gitu. Pasti hadisnya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa dari agama ini. Agama ini akan lenyap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana lenyapnya lukisan di kain, kata Nabi, di secarik kain. Dan Al-Quran ini tak tersisa sedikit pun, bahkan satu ayat pun tidak akan tersisa di bumi ini. Sehingga orang pada saat itu tidak mengenal sholat, tidak mengenal puasa, tidak mengenal zakat, tidak mengenal ibadah, wala nusuk. Sahih hadis ini ya ikhwan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tersisa pada saat itu adalah orang-orang tua, orang-orang lemah. Kemudian mereka berkata, adrakna aba'ana, kami mendapati orang-orang tua kami, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Al-ikhwan. Kemudian kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Al-ikhwan. Ikhwan fiddin. Kemudian wasilah
Salah seorang tabi'in bertanya kepada Hudzaifah sahabat Hudzaifah menanyakan kepada Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini, "Wahai Hudzaifah, apakah cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan mereka tidak mengenal salat, tidak mengenal puasa, tidak mengenal zakat, tidak mengenal ibadah-ibadah yang lain?" Sampai 3 kali ditanyakan itu. Apakah cukup bagi mereka untuk selamat dari neraka? Apa jawab Hudzaifah? Setelah 3 kali ditanyakan baru jawab. Apa kata Hudzaifah? Tunjihi minan nar. Tunjihi minan nar. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, untuk ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalimat la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Tetapi Bapak Ibu rahmatullah, perhatikan konteks hadis ini. Itu zaman di mana orang sudah tidak mengenal sholat. Saya tidak tahu, ini hadis sahih ya. Jadi akan datang satu zaman nanti di mana Al-Quran sudah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ini Islam itu sudah tidak terdengar lagi. Orang tahunya saat itu hanya mendengar kalimat la ilaha illallah saja. Jadi orang nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada zakat. Yang tersisa pada saat itu kata Nabi itu hanya orang-orang tua dan lemah. Jadi amalan mereka apa? Cuman la ilaha illallah saja diucapkan. Nah itu konteks zamannya, perhatikan itu. Konteksnya, zamannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zaman kita hari ini ya kita alhamdulillah masih sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, baca Al-Quran. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengokohkan keimanan dalam hati kita sehingga kita bisa istiqamah di dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu rahmati Allah, beramallah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amal yang seperti inilah yang akan langgeng ya, langgeng. Baik itu langgeng pada diri kita dan langgeng pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.